Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan mengkaji terkait anak dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Anak dalam perspektif sosiologi dan antropologi yang harus kita garis bawahi, yang pertama adalah manusia adalah makhluk sosial, dan anak adalah manusia tentunya, yang hari ini kita kaji. Sosiologi, sosio dan logos. Sosial, logos ilmu sosial. Sudut pandang anak dari kacamata sosiologi, kita garis bawahi bahwa anak bukan manusia dewasa yang berukuran mini. Nah, ketika kita kaji di sini bahwa anak merupakan manusia kecil yang diyakini memiliki banyak sekali potensi, namun membutuhkan pendampingan dari manusia dewasa untuk mengembangkan potensinya tersebut. Tadi telah kita garis bawahi bahwa anak bukan manusia dewasa yang berukuran ini, tapi manusia kecil yang diyakini memiliki banyak sekali potensi, tapi membutuhkan pendampingan dari manusia dewasa tentunya. Kenapa itu perlu kita lakukan? Karena anak memiliki banyak keterbatasan dari sisi pengetahuan, kemudian rasa yang tertuang dalam dirinya, apalagi dengan perilakunya. Karena walau bagaimanapun bahwa anak-anak merupakan makhluk yang meniru, mengimitasi, memanipulasi, dan menaturalisasikan segala sesuatu yang indranya terima. 4 komponen tadi: meniru, mengimitasi, memanipulasi, dan menaturalisasikan. Ketika hal ini kita lakukan dan kita maknai, kita terapkan dalam kehidupan manusia, maka kita sebagai manusia dewasa akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Keterbatasan kemampuan anak membutuhkan manusia dewasa untuk mendampinginya. Maka dari itu, pendampingan tersebut akan mengurangi, bahkan akan menghilangkan kondisi-kondisi penyimpangan pemikiran anak-anak, penyimpangan perasaan, bahkan kondisi-kondisi penyimpangan perilaku anak-anak. Setelah kita kaji di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa apapun yang kita harapkan muncul pada diri anak tergantung dari apa yang manusia dewasa itu sampaikan, perlihatkan, dengarkan, rasakan kepada anak-anak. Maka anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh manusia dewasa itu. Nah, disinilah kajian sudut pandang anak dari kacamata sosiologi. Kemudian sudut pandang dari antropologi. Antropos itu manusia, logos itu ilmu. Anak adalah manusia, dikaji berdasarkan ilmu manusia seperti apa. Bahwa manusia merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan di hari ini merupakan hasil cipta, karsa, dan karya manusia di zaman dahulu. Dan hari ini, kita hidup sedang mencipta, mengkarsa, dan membentuk karya untuk peradaban kehidupan manusia di masa depan. Anak merupakan individu bagian dari kebudayaan itu. Maka dari itu, segala sesuatu
penyiapan masa depan anak-anak perlu kita sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka. Dari apa yang kita kaji barusan terkait anak dari sudut pandang antropologi, dapat kita artikan bahwa anak merupakan individu yang mengalami perubahan perilaku dari hasil cipta, karsa, dan karya manusia-manusia yang hidup di hari ini. Kita garis bawahi bahwa manusia itu ada yang disebut manusia pada umumnya dan ada manusia yang layak seperti apa. Dalam konteks pendidikan, kita memberikan segala sesuatu kepada anak-anak supaya dapat diinput oleh inderanya harus sesuai dengan pemenuhan kebutuhan perubahan perilaku manusia yang layak, bukan manusia pada umumnya. Seperti apa manusia yang layak? Kuncinya adalah mereka yang sudah tertanam rasa syukur dalam diri dan ikhlas untuk menghadapi segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada dirinya. Ketika kata kunci itu kita pegang, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, mereka akan tetap istiqomah, akan tetap menerima segala upaya yang kita lakukan, segala sesuatu yang sudah kita habiskan untuk masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya akan kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, inilah yang perlu kita maknai bersama-sama. Anak memiliki minat dan akan sejalan dengan bakatnya. Bakat yang tertanam dalam diri anak perlu kita sadari dan perlu kita maknai. Sebelumnya kita memaknai anak dari sudut pandang psikologi, kejiwaan. Tanpa anak menyampaikan apa yang menjadi bakatnya, kita sebagai manusia, kita sebagai manusia dewasa, wajib untuk mampu meneropong, melihat apa yang menjadi kebutuhan anak-anak dengan bakatnya tersebut. Itu kaitannya dengan motif dan motivasi. Ketika motif merupakan dorongan diri yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri, kemudian motivasi adalah dorongan yang datang dari luar diri manusia. Antara diri dengan lingkungan disinkronkan, maka tujuan kita akan tercapai. Maka dari itu, segala sesuatu yang kita berikan kepada anak-anak, jangan sampai kita berpikir egois. Yang penting guru sudah menyampaikan, yang penting orang tua sudah menyampaikan. Terserah anak mau butuh mau tidak. Yang penting tugas kita selesai. Bukan seperti itu. Tapi kita sebagai manusia yang layak, benar-benar peduli akan kebutuhan mereka itu apa, dan fungsi kita sebagai manusia dewasa itu apa. Sebagai guru, hanya sebagai fasilitator. Manusia dewasa, manusia yang layak adalah contoh, teladan yang dapat anak-anak tiru, yang dapat anak-anak manipulasi, yang kemudian akan dijadikan konsep natural dalam dirinya, dalam perilaku kehidupannya sendiri. Manusia makhluk sosial, manusia berbudaya, mencipta, mengkarsa, dan berkarya. Jika tanpa ada tujuan yang jelas demi memanusiakan manusia, maka apalah daya fungsi hidup kita di hari ini. Sebaik-baik manusia yang layak, mereka bisa bermakna, bermanfaat untuk kehidupan manusia-manusia berikutnya.
Sudut pandang ini menjadi bagian dari introspeksi diri kita sebagai manusia yang dewasa. Pada ranah apa kita dewasa ini? Dari kedewasaan itulah yang harus kita jadikan cerminan dalam diri kita sendiri. Layakkah diri kita untuk dicontoh, ditiru oleh anak-anak? Layakkah diri kita menugaskan anak-anak tanpa kita mampu melakukannya? Layakkah diri kita memerintah anak-anak tanpa kita memberikan contoh yang baik itu seperti apa? Karena walau bagaimanapun, anak-anak adalah makhluk sosial. Di sanalah ada perputaran. Manusia di hari ini diberikan kewajiban untuk mendidik manusia berikutnya. Manusia berikutnya diberikan kewajiban untuk mendidik manusia yang akan datang. Jika kita mendidikkan kepada anak-anak di hari ini sesuatu hal yang tidak normatif, maka bersiaplah anak-anak kita nanti yang akan dididik oleh manusia-manusia yang tidak layak hidup di masa depan. Pada intinya, kita perlu berhati-hati bahwa segala sesuatu yang kita tanam di hari ini, maka apapun akan tetap kita menuai hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Demikian dari saya. Sebelum saya undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.